kami orang tua tuh, kalau ningkau kian tuh, kalau zaman dulu, nak boleh ditingkau walaupun anak itu anak aku, nak boleh aku tingkau sebut nama, tingkau ujang, menghormati. Dengan nuan-nuan menghormati aku sebagai orang tua atau mentua. Nuan ada orang tua yang laki, aku sebagai orang tua. Luar biasa mentua. Nah, kalau ini juga, kalau anak tua aku yang betina, begitu kak, nak boleh aku sebut namanya. Dayang kak, Ina kak, ini pedoman zaman-zaman dulu. Jadi kalau sebut nama nuan, sebut nama anak tuh, jadi tidak sopan, tidak baik. Bisa salah bahasa. Itu kasar itu. Ini ada tingkau ina, ada tingkau ayah, ada tingkau bujang, ada tingkau nana, ada keda, ada tingkau macam lah, bangka. Nah ini kalau macam laki bini, kalau macam nak boleh pula tingkau nama, harus tingkau sebut bangka. Bangka tinggal sekarang kan. Ini dah zaman dulu. Nak boleh tu kalau aku nama zaman-zaman dulu kau nama nuan lalu sebut itu dihukum itu diajar itu di ketua itu nggak boleh nuan kau menantu apalagi istilahnya hidup di rumah satu betang gitu ya. Jadi kepala sukunya pun ada di situ. Jadi kedengaran biasanya bagaimana tuh paman kalau paman terjadi seperti itu apakah langsung diurus kah kalau masih satu betang langsung diurus oleh kepala suku itu lurus itu langsung ya langsung. Gimana kalau seandainya ada yang tidak baik yang menikah tidak baik maksud saya itu lalu apa namanya ngambil gimana itu kalau seandainya dia kalau orang kampung biasa bilang ketangkap gitu dia cerita begaul dulu gitu lalu ketangkap gimana orang tua zaman dulu kalau zaman dulu itu bayarnya tuh. Kalau anak aku kan ada saya ingat cerita karena saya sempat juga punya buku adat yang Temenggung dulu sempat kasih dengan saya kalau orang ngambil istri orang atau dia ngambil orang salah orang satu kampung itu bisa bunuh babi orang katanya itu di kandang itu ya kan dibunuh babi lalu yang tanggung jawab bayar babi itu orang yang buat salah itu. Iya betul. Gimana betul. Itu benar. Benar. Jadi andai kata bang, jadi si andai kata kan, kalau misalnya terlalu tertangkap, menjaga pesawat tuan tak lagi dengan tanah, untuk berlawat dengan orang. Apalagi tangkap orang lain pun itu tetap banyak kesopanan, banyak adat kampung, adat desa, boleh bagi. Yang masalah yang itu sama semuanya. Suami laki perempuan nih harus bayar. Sama bayar dengan uang. Bayar dengan adat yang uang tua tuh, kayak adat yang pengurus itu. Nah, gimana yang karena saya pernah lihat juga di Kalui. Ada pernah terjadi orang ngambil istri orang lain lalu warga kampung di situ bunuh babi. Ada berapa ekor kalau nggak salah seingat saya babi lalu babinya dibunuh dan itu dia pergi lapor kan saya lihat pergi lapor ke kepala kampung kepala desa pergi lapor kepala desa babi si A si B si C sudah kami bunuh dan dagingnya sudah kami siapkan sudah kami potong-potong kami sudah bagi Nah gimana itu? Itu kan memang betul itu ya. Betul menang. Memang kebiasaan orang di sini gitu ya. Iya karena merusak mengotori kampung. Kalau dari hukum adat ya kalau mau dulu lagi ya inilah adat. Kalau yang lain mau contoh mungkin juga ada. Itu sebenarnya efek jerak ya. Sebagai bentuk dari pembelajaran rasa takut kepada orang lain ketika orang lain mau melakukan tindakan-tindakan yang salah. Iya. Gitu ya teman ya. Baik, ini sudah lahir, kasih nama sudah. Nah sekarang saya masih ingat karena saya sempat hidup di tanah Suruh dulu sempat berapa tahun alhamdulillah 2 tahun ya. 2 tahun saya di sini, saya pernah lihat lah kebiasaan orang di sini terhadap orang meninggal.
Nah, gimana tuh paman? Saya waktu itu sangat heran melihat kalau kami di hilir sana orang meninggal, orang datang tuh rapi, bersih dan lain sebagainya. Kalau ke sini waktu zaman saya itu orang pakai kumusnya itu pakai payak tuh lagi. Aduh, saya gimana itu? Kok bisa seperti itu? Begini, Apa itu artinya? kalau zaman dulu itu ada peneguhan. Nah, ada maksudnya. Jadi kalau itu ada bikin tanah, bukan bikin payak, bikin kekotoran tuh, itu diumumkan jangan pada berkelahi pada itu memang ada emosi. Kalau warna itu tidak ada warna mati. Kalau warna mati itu memang contoh. Kalau bupuh tidak ada warna mati itu tidak boleh. Itu ada hukum adat. Nah, jadi waktu kami musdat tahun 2009 di Kuda itu aku menghadap dua kemudian coba ini dibuatkan. Ya. Nak boleh pakai adat aja, nak boleh pakai tanah, nak boleh pakai arang. Hanya diizin kalau kacau beras itu kalau orang dah tidur. Kamu boleh kacau alam Itu kuali. pakai tempoyak saya lihat dulu Ya, memang pakai durian. memang biasa non. Kalau zaman dulu. Jadi kalau macam gitu, itu ada waningan. Aku Kalau ingat ada. dulu di rumah bapaknya Pak Aju. Pak Aju. Oh, ayalah. Iya, aku memang none hutan ya. Ojo mati dengan awan. Memang iya aku none sidak yang Jadi itu kena. memang iya kebiasaan orang di sini zaman Kebiasaan dulu. zaman dulu. Memang kebiasaan. Kalau alang-alang itu nak balik datang. Tapi kalau tidak ada begitu, tidak ada contohnya wanita. Tapi jangan terlalu. Waktu kami musdat di Kuda 2009 itu, aku berjuang. Jadi kalau ada orang meninggal apa, itu saya pakai yang sekarang kalau tidak ada lagi. Oh, Itu dulu 2 tahun. baik. Nah, Jadi- ada lagi tuh. Ada lagi karena paman bilang sudah tutup itu, saya ada ingat. Dulu saya kan sempat juga hidup di Batang Mentembah dulu itu. Ada orang meninggal, lalu dia taruh sampai 7 malam kalau nggak salah saya di rumah. Sampai dah, kalau aku ingat tuh makan pun aku nggak mau. Kenapa? Dia punya peti itu ditaruh agak naik begini, lalu di bawahnya ini ada ini ya drum yang dibelah itu ditaruh di situ, lalu air tuh dipakai sidak untuk berkumus ya. Tapi apa ceritanya? Ya ceritanya Nuan. Apa ceritanya? Iyalah. Lalu macam Orang itu kalau zaman dulu, kalau taruh nak kalah tahu dia ada, tapi orang awal tu. Kalau nak kata lah, kalau meninggal tu, kebanyakan orang tu banyak tahu belum pandai. Nak memikirkan segala kotoran, nak mikir segala apa. Karena itu kan belum ada mengingatkan tempuh yang macam-macam model orang. Ada taruh sampai 5, ada 7, ada 11. Oh, Tapi gitu. itu Apa itu- ada hitungannya tuh? 7, 5, 7, 11 itu apa artinya? Arti ya, Ah. kalau udah 5 lah barat. Mati waktu malam jadi hitung 5. Kalau kelima itu harus dibuang, kubur. Itu ada maksud nggak? Hari Ada ke maksud. pertama 2, 3, 4, 5 itu? Kalau taruh 5 itu atau taruh sebenarnya ada perjanjian. Kalau mau berdiri gendang, gantung tawak, mau untuk yang berapa bulan kah, gantung setahun kah, ataupun kalau yang meninggal lalu berdiri gendang, gantung tawak, dia kubur, dibuka tawak, tidak ada itu. Tapi yang berlaku anak jadi yang busuk tu, itu orang tu belum ada ayat wabung tu, orang ada berfikir, kebanyakan itu. Iya. Ada kebanyakan orang baca tahu sekian. Tapi ialah sekarang aku madasi lah. Ialah aku nak kalau mau berpendapat dengan aku, ya kita tu kita mau suara yang sehat, kita makan bukan adat itu adat jangan ditinggal, agama jangan dibuangkan. Sainan agama dengan adat itu sainan. Ya serta dunia itu terbuka lalu ada adat. Agama itu baru lah sudah. Bahwa agama itu menentang jangan sampai bikin hal yang tidak ingin.
buka dah ayat itu pasal berapa, ayat berapa. Begitu juga teguh adat ini. Kalau andai kata anak kalau bersalah kan Bapak, kalau kesalahan 10 tunggu, 20 tunggu itu sampai berapa tunggu. Ya, betul. Sama sainan. Ya. Ada saya nang aku dari Temanggung Malu. Di pada suku Taman Kayan ada Abi Menjebah dari kali itu. Ada semua ada aku sobat baik karam di ruang tuhuk di ruang dapat. Ya, dapat. Gua dapat tuh. Ada ayat aku kalau Temanggung Malu sekian adat. Kami waktu nikah anak pajit, aku ngomong dengan sedak menunggu. Zaman kan pecuk dah pakai sepit dua belah pihak. Mau segala ditungkang atas tu menari tadi. Kami lama diulak pau lagi Temanggung Rajak. Pakai suah kayu. Apa itu memirahkan dua-dua perkawinan supaya itu sehat supaya. Ini. Tapi ini anak suruh menjebah itu. Aku lihat-lihat 5 tahun ke bawah 10 kata adat hapus. Aku berani ngomong di kecamatan tingkat 2, di tingkat 1 pernah aku berani ngomong. Pasal apa? Saya ngomong bala anak-anak muda tu nak mau belajar. Punya adat nak ada, pakai pakaian. Kepala adat desa nak ada, adat dusun nak ada adat luar daripada saya sendiri. Nak mau tulis, nak mau belajar. Nah, jadi kenapa saya berpikir seperti ini? Kenapa saya membuat video dan membuat cerita ini? Paman, saya bisa hilang, bisa tidak ada lagi, bisa meninggal. Kita pasti meninggal, karena itu memang dah hukum alam. Tidak bisa kita tolak. Tetapi cerita ini, video ini, kalau zaman dulu ada video begini, saya akan buat video ini dari zaman dulu. Cuman karena video ini baru ada zaman sekarang, teknologi baru ada zaman sekarang, makanya saya buat ini dengan tujuan supaya generasi saya, anak-anak saya nanti, kalaupun mereka tidak kesuruh ini, mereka bisa buka channel saya, bisa tonton channel saya, bisa lihat cerita. Tetapi cerita ini, kenapa kita orang Dayak tadi itu seperti untuk kasih nama sama anak, karena memang zaman itu orang Dayak belum punya pendidikan. Orang Dayak tidak tahu bagaimana kasih nama yang bagus kepada anak, kepada generasi. Tetapi sekarang nama sudah bisa kita cari di Google, bisa kita cari di Alkitab, bisa kita cari di buku-buku. Kalau zaman itu kita mencari nama, coba dengar tadi, pakai 1 ruas tebu yang diminta kepada yang berkuasa, kata mereka. Nah, nama mana yang disetujui akan ditunjukkan oleh batang tebu itu. Ini sebuah pengajaran yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, generasi penerus suku Suru ini. Saya melalui channel saya ini, saya ingin berbagi, saya ingin menggunakan channel saya ini sebagai saluran untuk mengetahui informasi suku Suru ini, bagaimana tatanan kehidupannya. Itu yang saya ingin lakukan melalui channel saya.